Okay. So once again, guys, thank you for joining us in HATS Organizational Training 2023. Since HATS is not only about debate, but it is inclusive to all members as an organization. Today, we will get an intermediate organizational training as follow-up training to preparation to lead the organization in the next period. So, Kak Regina is already here with us. Kak Regina is such an incredible person. She is former Minister of HATS Internal Affair, also is Maawardi 2022 in University of Tartu, and also the first most outstanding student of Hasanuddin University 2023, and many more outstanding achievement of her. And in her journey, of course, Kak Regina was involved in various projects. So therefore, please pay close attention to the material about project management that will be presented by Kak Regina. Hereby, I invite Kak Regina. This room is yours. Hai, ini langsung mulai ya? Iya, Kak, silakan. Oke, wait a minute. Oke, Kak. All right, I'm back, everyone. Sorry for taking a little bit of your time. So, yeah, hi everyone. Good morning. Ya mungkin ada beberapa yang udah kenal, tapi beberapa juga belum kenal. So, I'm just going to introduce myself dari awal lagi. My name is Regina Faranavila. You guys can call me Regina. Right now, I'm majoring in international relations, FISIP. And then when I was in HATS, bukan when I was sih, lebih tepatnya kayak waktu masih jadi pengurus di HATS, when I was still a part of the organizational structure, I was the minister of internal affairs. So yeah, it's nice to be here, to be back in HATS dan berbagi dan also discussing some things dengan teman-teman yang ada di HATS. Ini partisipan saya baru 10, including me, so I hope nanti pas lagi menjelaskan juga akan bertambah gitu ya teman-teman yang bisa join, because I think TOT itu is one of the important things juga sebenarnya buat member heads, karena it's such a privilege untuk bisa dapat dan berbagi gitu dengan member-member heads lainnya. So I hope pengurus yang lainnya juga bisa datang di TOT kali ini. So yeah, as Ataya has mentioned before, jadi aku bakalan membahas mengenai project management. Nah, I'm going to talk about project management 101, navigating the basics for beginners. Jadi kurang lebih sebenarnya lebih ke ini aja sih, hal-hal basic yang perlu kita pay attention to and not pay attention to apabila kita sedang melakukan sebuah project management, when we are holding an event atau kita lagi punya sebuah acara gitu ya yang kita laksanakan. Apalagi kan dalam HATS ini setiap ministerinya, baik itu internal affairs atau misalnya HR-nya dan ministry lainnya itu punya program kerja yang cukup banyak gitu kan dalam satu periode kepengurusan. Nah, makanya it's very important buat setiap ministers, dan bahkan bukan cuma ministers tapi membersnya pun, anggotanya pun juga perlu tahu gitu tentang project management, karena project management adalah key to be able to hold such a successful event kayak gitu. Boleh di next slide. Oke, so first aku mau nanya dulu ke teman-teman.
what is a project gitu? Kira-kira ada yang mau bantu nggak dari teman-teman heads gitu? What is a project? Ada yang mau jawab nggak? Project tuh sebenarnya apa? Karena before deep dive ke project management, kita harus tahu dulu sebenarnya project tuh apa sih? Jangan sampai we have different perspectives tentang project. Ada yang mau jawab nggak? Project tuh apa? Izin jawab, Kak. Ya, sure. So I think project is some agenda or activity that we already planned before and need to execute it well as according that plan. Thank you, Oke, Kak. jadi kalau dari Ataya ya, project itu sebuah agenda yang udah ada di kepala kita dan kita harus execute that idea gitu ya. Ya, so sebenarnya yang dibilang sama Ataya udah benar. Tapi dari teman-teman yang lain masih ada nggak yang mau nambahin atau mungkin punya perspektif yang lain tentang project? Sebenarnya project itu apa? Masih ada nggak kira-kira? Oke, dari Asia, project itu adalah program kerja. Sure. Alright, mungkin udah nggak ada lagi ya yang mau nambahin. Ya, jadi sebenarnya yang dibilang sama Ataya dan juga Asia udah benar gitu. Project tuh ya kalau di kepala kita mungkin gambarannya kalau di Heads konteksnya project itu kayak program kerja di internal affairs misalnya ada Heads anniversary photo studio gitu-gitu. Kalau di HRD misalnya ada open recruitment. Nah, that's what we call dengan project. Boleh ke next slide. Nah, jadi sebenarnya when we are talking about the definition of a project adalah sebenarnya project is a set of tasks grouped together with a common goal in mind. Jadi dalam sebuah project ini dilaksanakan oleh beberapa orang ya biasanya. Sebenarnya ada juga yang sifatnya individu gitu, individual project. But in this context we're going to talk about grup project karena di dalam Heads itu pasti kalau mengerjakan project kalian secara berkelompok kan, kalian nggak ngerjain sendiri. Jadi we're going to talk a project in the context of a group gitu. Nah, jadi when you have something that you want to do dan itu dilakukan secara bergrup dan yang paling penting adalah you guys have a common goal in mind. Jadi dari project itu sebenarnya kalian punya satu tujuan yang sama. Jangan sampai kalian punya perspektif yang berbeda dari project yang sedang kalian lakukan. Karena kalau perspektifnya dari awal udah beda, it's going to create conflicts buat kalian. Entah itu conflicts karena you guys punya different opinions atau mungkin conflicts in budget and such that I'm going to discuss at the end nanti di presentasinya. But that's basically tentang project. When we are talking about a project, there will be 4 important points dari project. Yang pertama, a project has a clear start and finish. Jadi project itu kalian harus tahu apa yang memulai projectnya kalian dan apa yang mengakhiri projectnya kalian. Misalnya kalau kalian mengadakan let's say misalnya Heads Charity di setiap bulan Ramadan itu proker dari internal affairs kan. Nah, start dari projectnya adalah ya kalian melakukan rapat, kalian brainstorming sama panitia dari Heads Charity itu. Kalian set, oke, project ini bakalan punya target sekian, mengundangkan, menginvite berapa alumni, terus project ini berhasil membantu misalnya 10 anak yatim. Misalnya kayak gitu, kalau Heads Charity. Itu startnya. Terus finishnya apa? Finishnya itu ya outcome-nya by the end of the event, by the end of Heads Charity, kalian pengen ini tuh menumbuhkan sense of belonging dari membernya kalian untuk selalu membantu orang lain, atau misalnya kalian bisa memberi makan ke 20 anak-anak jalanan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi when you are doing a project, it needs a clear start and a clear finish. Jadi kalian bisa mengukur, kalian bisa punya parameter apakah projectnya kalian successful or not gitu. Karena clear
line-nya, borderline dari starting-nya dan finishing-nya itu jelas gitu. Secondly adalah a project creates something new even if it already exists elsewhere. Jadi I know that maybe your ideas itu pasti udah pernah dilakuin sebelumnya atau bukan sesuatu yang benar-benar baru gitu loh. Tapi yang namanya project itu harus ada pembaharuannya. Nah, even if it is something yang udah pernah dilakukan in the past, pembaharuannya itu di mana? Nah, pembaharuannya itu adalah dari evaluation sebelumnya di program yang udah pernah dilakukan. Misalnya kalau Cats Charity, ya I know pembaharuannya mungkin akan sulit gitu ya kalau di Cats Charity, tapi kalian bisa buka risalah rapat sebelumnya, hasil evaluation dari Cats Charity sebelumnya, dan kalian perbaikin gitu hal-hal yang masih kurang. Nah, itu juga bisa menjadi something new atau pembaharuan dari projectnya kalian. Makanya in every project you need to create something new supaya it can be better than the previous projects. Nah, number 3 adalah your project needs boundaries. Misalnya you have a project scope, you have specifications. Nah, boundariesnya itu kalian ya ini mungkin kalau dalam LPJ dia lebih ke indikator keberhasilan gitu ya. Jadi kalian tahu skopnya itu kalian mau mengundang berapa orang atau misalnya ini harus dihadiri oleh berapa orang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi when you have boundaries itu lebih enak gitu untuk planning kalian ke depannya karena kalian punya boundaries, kalian gampang untuk planning rundown-nya, planning budgetnya dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah it has someone in charge or someone personally invested in the outcome. Atau mungkin bahasa lebih simpel ya, bahasa nggak berbelit-belitnya adalah ada panitia, ada PIC-nya dari projectnya in order that the project itu bisa going on dan terlaksana. So that's basically the 4 points of projects gitu ya. Nah, boleh ke next slide. Nah, I hope dari penjelasan ini teman-teman udah punya gambaran gitu tentang project itu apa. Nah, sekarang kita moving on ke project management. Nah, sebenarnya in project management, these are like the 4 things yang kalian tuh perlu tanyakan dulu gitu ke diri kalian atau ke tim kalian whenever you guys have ideas. Pastikan di awal kepengurusan tuh kalau di heads kalian akan ada rapat dulu gitu kan sebelum raker untuk menentukan kira-kira kalian dalam satu kepengurusan itu mau melakukan program kerja apa aja. Misalnya kalau di HRD ada TOT, ada open recruitment. Kalau di internal affairs ya ada ini, ada Heads Charity, Heads Anniversary, Photo Studio, and etc. etc. Nah, dalam brainstorming program kerjanya kalian itu, you guys have to ask your team these 4 things. Pertama adalah why do we do this project gitu? Kenapa sih kita mau gitu melakukan project ini? Visionnya itu apa? Missionnya apa? Purpose-nya atau core values dari programnya tuh apa? Karena jangan sampai kalian punya ide tapi kalian nggak tahu core values-nya atau purpose and goal dari ininya tuh apa, dari projectnya tuh apa. Makanya you have to ask yourself karena sayang gitu loh, kalian udah invest waktunya kalian udah invest pikirannya kalian, tapi kalian masih ngambang kira-kira emang kenapa sih kita harus punya program ini? Apakah cuma sekedar memenuhi indikatornya heads aja kah? Atau emang ini misalnya cara kita buat engage ke alumni dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang kalian harus brainstorm di awal. But secondly, kalian harus nanya what we want. Udah ada idenya nih, udah punya core values. Nah, kalian sebagai penyelenggara gitu ya, sebagai orang yang bakalan hold the event, ngerjain eventnya, kenapa sih kita mau untuk melakukan program ini? Goals kita tuh apa? Nah, goals ini biasanya bakalan di-set pakai metode namanya SMART. Nanti bakalan aku jelasin di slide-slide berikutnya. Tapi yang jelas kalian tuh harus punya goals gitu dari eventnya kalian, projectnya kalian. Next adalah how we will achieve this. Gimana sih kita bakalan mencapai goalnya kita gitu. Jadi dari event ini, dari project ini, how are we going to set the objectives
so that the goals that we have set before itu bisa tercapai. Nah, setelah ada objektif, di akhir adalah the actions that we will take. Actions ini udah lebih ke implementasi atau job description, list gitu ya, list hal-hal apa yang perlu kalian lakukan, jadi kalian bisa mencapai end goal dari projectnya kalian. Atau lebih simpelnya, that's what we call with strategy. Jadi kalian harus punya strategi dari setiap program kerja yang kalian lakukan. Misalnya acara kayak TOT nih misalnya, training of trainers kan. Nah, dalam TOT ini end goal-nya kan kalian pasti pengen member heads itu punya pengetahuan lebih ya tentang organizational skills. Nah, strateginya apa? Strateginya adalah ya misalnya karena kalian pengen mereka punya member heads punya skills tentang organizational staff, kalian mengundang orang-orang yang udah punya pengalaman atau punya knowledge di organizational staffs. Atau strateginya adalah supaya orang-orang pada datang di acara kalian, kalian misalnya send reminder message gitu ke setiap member heads di H-1 atau H-2 dan kalian nanyain ke mereka juga gitu untuk kira-kira expectationsnya mereka di acara ini tuh apa, mereka pengen belajar tentang apa, organizational knowledge apa yang pengen mereka tahu gitu dari pelaksanaan TOT ini. Nah, jadi itu kayak contoh strategis that you guys can do untuk menyukseskan dan mencapai end goal dari acaranya kalian. So basically these are the 4 things that you need to ask yourself dalam sebuah project management. Dan ya aku harap di setiap rapat kerja ke depannya gitu ya, di dalam dokumen rapat kerja kalian tuh udah bisa menggambarkan keempat hal ini gitu loh. Karena based on my experience, even when I was a minister as well, menurut aku dokumen kerjanya tuh belum terlalu mencerminkan keempat hal ini. Kayak kita tuh baru sampai di why we do this, what we want, and how we will achieve it. Jadi kayak baru di 1, 2, 3-nya. Tapi di akhir itu bagian strategis di dokumen rapat kerja tuh belum ada gitu loh. Paling kayak baru secara verbal, padahal menurut aku secara tertulisnya tuh sebenarnya juga harus ada gitu. Jadi mungkin ini as a learning aja buat kita semua di dokumen rapat kerja kepengurusan berikutnya gitu bisa dibenerin dan ditambahin poin strategis karena sebenarnya itu adalah foundation dari every project juga. So everyone needs to know, every members, every alumni, dan mungkin dari strategi itu bisa apa ya, ada inputs yang bisa bikin strateginya kalian even better. So yeah, that's just a little bit thoughts yang aku punya. Boleh kan next slide? Nah, next slide kita bakalan bahas tentang the phases of project ya. Jadi basically dalam project itu kita nggak langsung ngelaksanain projectnya, misalnya planning cuma 1 hari nggak mungkin. Nah, dalam project itu ada phasesnya. Jadi basically 3 phases, ada plan, terus starting the project, dan finishing the project. Jadi planning, merencanakan dulu, starting itu kalian mulai projectnya, dan finishing the project itu kalian menyelesaikan projectnya. Artinya kalau menyelesaikan tuh harusnya ideally your end goal itu already achieve gitu. Nah, jadi apa aja phases of a project yang aku maksud? Pertama adalah kicks off the project with purpose and direction. Jadi dalam planning the project, sebelum planning the project, you guys udah punya outline-nya gitu. Purpose dan direction dari projectnya tuh apa? Tujuan projectnya apa, arahnya kemana. Purpose itu lebih ke misalnya tujuan sebuah project itu mengedukasi masyarakat tentang politik. Nah, kalau direction itu dia udah lebih spesifik. Directionnya adalah oke, project ini mau aku direct buat anak-anak muda yang berkuliah saat ini karena mereka misalnya akan menjadi mayoritas gitu ya dalam pemilu. Mereka akan jadi voters terbesar dalam pemilu. Jadi basically purpose dan direction itu 2 hal yang beda. Kalau purpose itu garis besar tujuannya yang mau di-achieve apa, tapi kalau direction itu udah lebih spesifik kayak kalian mau ngadain project ini buat siapa, your target audience itu siapa gitu loh. Jadi those are the 2 things yang kalian harus punya gambarannya atau udah punya konsepnya di kepala. Nah, setelah
udah clear with the purpose and direction, kalian masuk ke planning the project. Nah, planning ini ada banyak ya. You guys asking yourself and your team. Kalau planning itu, what's the budget? How much will you need money gitu untuk bisa implement dan successfully hold the event? What tasks do we need to do in order to accomplish our goals? Jadi kayak udah bikin checklistnya apa aja hal-hal yang mau dilakuin. What do we do when we get off track? Jadi kayak eh off track tuh maksudnya kalau kalian ternyata nggak bisa melaksanakan plan A. Nah, di planning ini kalian harus bikin juga plan B-nya, plan C, plan D, dan any other possible scenarios. Jadi kalian tuh kalau planning mikirin kira-kira possible scenarios yang akan terjadi itu apa aja. Karena when you're holding a project, lagi in charge sama sebuah project, pasti itu banyak banget hal-hal tidak terduga yang terjadi. Entah itu dananya kurang, atau misalnya bahkan speaker yang hamil 5 menit mengcancel acara pun biasa itu juga terjadi. Nah, makanya kalian harus punya banyak plans di projectnya kalian. Terus misalnya, what's the process for making changes and corrections? Kira-kira kalau mau memperbaiki eventnya kalian tuh gimana? Kalau misalnya ada input, kalian tuh harus gimana? Nah, itu bagian dari planning semuanya. Dan planning itu sifatnya harus matang ya, nggak boleh setengah-setengah. Dan ya ini yang seharusnya kita implement gitu di heads dalam melaksanakan program kerjanya kita. Karena based on my experience, many of our events yang kita selenggarakan tuh planningnya masih kurang. Nah, ini jadi pembelajaran juga again gitu ya buat kita. Gimana sih planning project kita tuh bisa matang? Start by asking the questions that I have said before, kayak gitu. Nah, next setelah planning ya kita masuk ke execution and maintenance-nya. Jadi ya ini basically gimana kita melaksanakan project-nya ya. Dan mungkin yang paling penting adalah dalam during the execution itu kalian udah harus clear yang in charge di setiap job desk tuh siapa aja, misalnya MC, moderator, kameramen, LO, dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas gitu. Dan yang terakhir adalah closes out the project with approval from stakeholders and a look back on how things went. Jadi mungkin bahasa gampangnya gitu ya, ini lebih ke the evaluation of the project. Jadi dalam setelah menyelesaikan sebuah project, kalian itu harus melakukan evaluation. It is very important gitu untuk bisa mengevaluate kembali programnya kalian, project yang udah kalian lakukan. Kenapa? Karena dari evaluation itu bisa menjadi point of improvements yang dipakai ke orang berikutnya, ke penerusnya kalian gitu. Dan evaluation ini bukan cuma among committees di antara panitia, tapi juga kalian bisa dapetin dari orang-orang yang hadir di acara kalian, or even orang yang nggak hadir pun sebenarnya bisa gitu kalian mintain input dan evaluationnya. Nah, makanya in every end of your event, of your project, penting banget untuk punya evaluation form. Evaluation form ini entah itu kreatifnya kalian aja, apakah mau dikirim lewat email, WhatsApp, atau misalnya kayak di share screen. Nah, itu penting banget gitu. Jadi mereka bisa ngisi dan ngasih evaluationnya. Nah, evaluation pun bentuk-bentuknya bermacam-macam ya. Ada yang open-ended question gitu. Jadi kayak mereka nulis bebas esai gitu tentang evaluation program kalian, atau bisa kalian make points gitu. Jadi kayak ada rentangnya, close question misalnya kayak ada rentang seberapa puas dengan acara ini 1 sampai 5. Nah, itu bisa jadi bahan juga for you guys untuk evaluate your program. So, itu adalah the phases of project. Nah, next slide. Next slide ini kita lebih go into details gitu dari setiap phase yang ada di projectnya. Nah, the first kita bakalan masuk ke phase 1 yang mana kita bakalan starting the project yang paling awal gitu ya. Starting the project. Nah, dalam starting a project apa aja gitu yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah state your case. What and why. Nah, apa yang aku maksud
Okay, check. I think Kak Regina is disconnected, so I think we should wait for her. Okay, sabar na guys, lagi mencoba menghubungi. Oke, hai Kak Regina. Oh, sorry, aku ke lift. Wait ya, Iya, sakit Kak. sinyalnya jelek kayaknya. Oke. Alright, sorry for the interruption. Jadi ya kita lanjut ya. Ya pertama itu state your case, dimulai dari purpose-nya. Nah, after purpose adalah kalian mulai gather materials gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan gather materials? Gather materials itu misalnya ada statement of work. Maybe kalau di Hats ini kita nggak pakai gitu ya, statement of work. Enggak deh, di Hats itu ada di dokumen rapat kerja. Jadi di dokumen rapat kerja itu kan isinya dokumen yang berisikan deliverables dari projectnya kalian. Jadi gathering materials itu lebih ke kalian tuh pengen lihat apakah projectnya potensial untuk dilaksanakan, kalau potensial berapa orang yang bisa kita undang, terus budgetnya itu nanti berapa dan lain sebagainya. Jadi lebih ke keseluruhan outline dari projectnya kalian. Terus ada draft budgeting juga dan ada draft schedule juga. Jadi ya gather materials tuh lebih ke dokumen-dokumen yang perlu kalian prepare gitu di projectnya kalian. Terus setelah itu adalah oh ya dan mungkin kenapa juga gather materials ini penting? Karena dalam gathering materials itu sebenarnya adalah cara kalian supaya kalian tuh bisa stay organized di projectnya kalian. Jadi di setiap rapat, di setiap discussion, di setiap planning itu tuh ada track recordnya, ada sesuatu yang bisa kita look back in case tiba-tiba kita butuh gitu. Nah, makanya gather materials itu sesuatu yang penting dan dalam ranah organisasi itu ini sesuatu yang emang harus dilakukan gitu. Nah, next adalah goals-nya. Nah, dalam goals ini kita bakalan pakai SMART method, tapi SMART methodnya bakalan aku jelasin nanti gitu di slide berikutnya. Dan terakhir adalah address restraints. Address restraints itu adalah kalian udah mulai uh, mengkira-kira gitu. Kira-kira apa sih yang bakalan jadi kendala di projectnya kalian? Paling sering itu 3 hal yang menjadi kendala dalam sebuah project. Ada time, budget, dan resource. Time ini ya lebih ke pemilihan waktunya kalian apakah tepat atau enggak, apakah ada tanggal yang ideal buat pelaksanaan projectnya kalian, dan lain sebagainya. Nah, kalau budget ya pasti udah kegambar gitu ya, namanya budget berarti lebih ke money, apakah cukup uangnya kalian untuk melaksanakan project, kalau nggak cukup mau nyari sponsors di mana, mau misalnya usaha dana apa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah resource. Resource ini banyak, bisa berupa money, bisa berupa human resources, dan sebenarnya kalau di head sendiri yang aku lihat adalah paling sering tuh sebenarnya resource dalam bentuk human resources ya, yang menjadi restraints atau yang menjadi obstacles di setiap program kerjanya kita. Nah, ini makanya jadi challenge besar gitu di setiap kepengurusan, gimana sih kita bisa mengoptimize every human resource that we have, karena human resource-nya kita banyak, cuma yang nggak teroptimize aja, entah mungkin karena sense of belonging ke organisasinya masih kurang, atau mungkin dalam planningnya itu nggak engaging ke every member, makanya nggak bisa teroptimize dengan baik human resource-nya. Nah, itu sesuatu yang menurut aku jadi PR besar gitu buat heads, bukan hanya dalam pelaksanaan project, tapi in the bigger structural organization-nya, dan harus banget diadres dan perlu untuk dicariin solusi gitu loh. Karena sayang kita punya
many human resources tapi nggak kepake dengan baik kayak gitu. Nah, itu untuk phase 1, starting the project. Jadi kurang lebih ke purpose dan goals gitu ya kalau misalnya starting the project. Boleh next slide. Nah, next slide ini kita bahas tentang SMART objective. SMART objective ini adalah metode yang paling sering dipakai gitu dalam membuat sebuah project. Bahkan pas aku Pilmapres kemarin bikin project itu pasti pakainya SMART objective gitu. Jadi apa sih SMART objective? SMART objective itu S-nya spesifik. Maksudnya adalah dalam project kita tuh harus menjadi sespesifik mungkin. The more specific that you have in your goals, the better for your project. Misalnya adalah spesifik, aku pengen project aku misalnya Heads Anniversary. Nah, bagian spesifiknya adalah aku pengen Heads Anniversary ini dihadiri minimal 30 member dan 10 alumni. Nah, aku bikin spesifik tuh. Jadi kayak bukan cuma sekedar bilang, aku pengen ada 50 orang yang hadir di anniversary-nya. Tapi I make it specific. Aku pengen 30 member yang hadir dan 20 alumni yang bisa hadir di acaraku. Nah, dengan menjadikan itu spesifik, artinya aku ngelis gitu siapa aja 30 member yang bakalan hadir dan 20 alumni yang bakalan hadir. Dan aku mengkontak minimal 100 member dengan 50 alumni supaya goal spesifik aku bisa tercapai. Jadi the more specific, the more clear juga gitu loh hal yang bisa kita lakuin. Dan everything itu sets in number. Jadi kita nggak pusing gitu kalau ditanya nanti pertanggungjawabannya kayak gitu. Yang kedua adalah M, measurable. Make sure that the goal is trackable gitu. Measurable tuh maksudnya misalnya kayak semua itu harus bisa kita ukur. Jangan bilang kayak di dokumen raker kalian nulis Heads Anniversary harus dihadiri oleh banyak orang. Nah, banyak itu kan nggak measurable kan? Karena standar banyak orang tuh beda-beda. Ada yang bilang kalau 20 itu udah banyak, ada yang bilang kalau 100 itu udah banyak. Nah, makanya you have to make it measurable dan you have to set it in numbers. Measurable misalnya 50 orang. Nah, itu sesuatu yang aku bisa measure. Kalau nggak sampai 50, berarti itu masih di bawah standar. Kalau misalnya di atas 50, berarti itu udah memenuhi standar. Nah, makanya measurable itu to make our project becomes more clear aja sebenarnya. Terus selanjutnya adalah attainable. Nah, attainable ini ya kita harus mengkira-kira juga goals-nya kita. Misalnya di Heads Anniversary, kita punya goals, let's say aku pengen Heads Anniversary dihadiri oleh 300 orang. Nah, itu kan nggak attainable. That sounds very impossible kan? Karena ya pengurus Heads saja cuma berapa gitu. Belum lagi alumni, ya alumni emang banyak tapi banyak yang di luar Makassar. Kebanyakan mereka di luar pulau gitu kan. Jadi nggak bakalan mungkin lah kalau Heads Anniversary mau dihadiri oleh 300 orang. Nah, makanya dari Smart Objective ini ada poin attainable. Kalian kalau bikin goal, ya harus reasonable juga goalnya. Harus logic gitu, harus ada logical sense in the goals that you create. Ya jangan sampai kalian pengen cuma ngejar angka yang tinggi aja sampai kalian bikin goals yang gak attainable, padahal itu sebenarnya nggak mungkin untuk kalian capai. Itu bakalan nyakitin diri kalian aja sebenarnya sebagai committee kalau kalian ngeset goals yang gak attainable. Selanjutnya adalah realistic. Realistic ini ya mirip sama attainable itu ya. Ya kalian harus realistis aja dalam ngeset goalsnya kalian, dan to be realistic kalian harus mengconsider every elemen di projectnya kalian, mulai dari human resources, mulai dari lokasi, penanggalan, dan lain sebagainya itu harus di-consider baik-baik. Dan yang terakhir adalah time bound. Time bound ini goalnya adalah harus bisa di-reach sesuai dengan timeline yang make sense gitu. Jadi time boundnya itu kalian harus punya logical sense in every deadline that you set, in every project yang kalian laksanakan. So
These are the SMART objectives. Ada specific, measurable, attainable, realistic, time bound, dan ini merupakan metode yang paling sering gitu dipakai dalam ngeset goal. Even in companies biasanya mereka juga pakai SMART objectives. So ya, boleh ke next slide. Nah, ini identifying event objective. Nah, kenapa atau project objective? Nah, selain SMART ini, kalian juga bisa identify objektif projectnya kalian dengan 3 hal ini. Pertama, kalian understand the purpose of the event. Kedua, karena kan kalian under an organization kan. Jadi kalau kalian punya project itu make sure gitu loh projectnya tuh align with the organizational goals. Misalnya kayak TOT ini kan tadi TOT di awal Ayah udah mention ya. Kalau misalnya TOT ini dilaksanakan karena kita pengen heads itu inklusif ke membersnya, bisa provide knowledge tentang organizational stuffs ke membernya, bukan cuma Heads itu bukan cuma buat orang yang mau debat aja, tapi orang yang mau berorganisasi juga bisa kok gitu masuk ke Heads. Nah, makanya itulah yang dibilang dengan align with organizational goals. Jangan sampai kalian bikin project ternyata itu nggak align sama organizational goals-nya kalian. Nah, dan yang terakhir adalah benchmarking. Benchmarking ini sebenarnya penting banget sih kalau menurutku karena dari benchmarking ini kalian bisa melihat gitu kira-kira misalnya TOT, let's say TOT pernah dilaksanakan di UKM lain yang ada di Unhas. Let's say misalnya UKM Padus ya, Padus di Unhas. Nah, itu kalian benchmarking di situ kalian tanya pengurusnya pas kalian TOT, kendalanya kalian tuh apa, terus yang bikin acaranya kalian tuh sukses apa, input kalian tuh apa. Nah, kalian belajar dari situ dan dari benchmarking sebenarnya juga bisa dapat inspiration buat acaranya kalian, apalagi acara-acara yang sifatnya emang butuh creativity kayak Heads Anniversary kan itu banyak gamesnya atau misalnya kayak reuni alumni ya bersama gitu-gitu kan itu butuh banyak kreativitas kan dan menurutku kreativitas itu bisa muncul juga melalui benchmarking. So benchmarking is important dan I hope every ministry di Heads gitu ya udah pernah benchmarking dalam melaksanakan projectnya mereka kayak gitu. Boleh next slide. Oke, next slide kita udah masuk di phase kedua. Phase kedua adalah creating the project plan. Nah, basically ada 5 things nih dalam creating the project plan. Yang pertama, get your team to buy into the project and take ownership. Nah, ini yang menurutku masih jarang gitu loh kalau di Heads ya. Ini lebih ke bahasa gampangnya adalah bikin membernya kalian itu punya sense of belonging ke projectnya, punya sense of responsibility kalau mereka tuh harus bisa menyukseskan project tersebut walaupun mereka bukan minister. Nah, karena kan di Heads tuh menurutku biasanya kalau ada proker masih beberapa doang kan yang mau kerja. Nah, ini makanya dalam creating the project plan harus ada satu plan atau satu step yang kalian bikin dengan tujuan untuk creating the sense of responsibility ke membernya kalian. Entah itu misalnya bonding seru-seruan dulu. Jadi misalnya rapat pertama nggak usah langsung yang serius, tapi lebih ke bonding dulu. Bonding kayak kamu sebagai minister mau tahu dulu kira-kira kesibukannya member kalian yang bakalan in charge di program ini ke depannya tuh apa dan apa yang bisa kalian bantu dalam preparing project ini supaya itu nggak mengganggu kesibukan mereka yang lainnya. Jadi yang pembahasan santai-santai aja dulu atau boleh kayak bercanda yang lucu-lucu dulu karena dalam kerja sama tim, apalagi in finishing a project ya, itu sesama anggota tim tuh harus saling kenal dulu dan harus saling nyaman dulu. Nah, makanya creating a sense of belonging dalam sebuah tim, especially when doing a project itu penting banget dan menurut aku ini steps yang masih jarang banget gitu ada di Heads. So I hope ke depannya setelah TOT ini mungkin para ministers boleh ya menginisiasi gitu loh bonding ke setiap membernya supaya mereka tuh ngerasa mereka dibutuhkan dan emang input mereka penting dan ya mereka punya sense of responsibility ke projectnya. Yang kedua adalah in your project plan, answer the important questions and keep the characteristics of good project plans in mind. Nah, jadi maksudnya adalah kalian tuh
important questions tuh misalnya kayak budgetnya, terus projectnya harus selesai kapan, terus kira-kira tugas apa aja yang dibutuhkan in order to complete the project, goal projectnya apa gitu. Nah, dan kalian tuh harus udah punya karakteristik atau parameters of a good project. Jadi di projectnya kalian itu kalian harus udah punya standar. Oke, misalnya kalau Heads Anniversary dikatakan Heads Anniversary yang bagus kalau diadakan di hotel dengan dihadiri 10 peserta, atau misalnya acaranya bagus kalau ada 3 games. Jadi ada karakteristiknya gitu. Ideally acaranya kalian tuh mau kayak gimana sih? Nah, that's very important gitu di phase kedua ini. Yang ketiga adalah break things down into tasks with the WBS. WBS atau WBS itu maksudnya adalah work breakdown structure. Nah, jadi work breakdown structure itu adalah deliverable oriented hierarchical decomposition of work to be executed by the project team, atau bahasa gampangnya sebenarnya work breakdown structure itu struktur kepanitiaannya gimana. Jadi yang jadi ketuanya siapa, sekretaris, bendahara, divisi-divisinya, dan job desk dari masing-masing posisi itu apa. Kalau ketua job desknya apa, kalau koordinator divisi acara apa, anggota divisi acara job desknya apa. Jadi itu tuh harus jelas gitu loh in creating the project plan. Karena kalau nggak ada kalian bakalan bingung nanti. Misalnya nanti di hari H baru bingung, yang mau tanggung jawab jadi host Zoom siapa ya? Yang mau tanggung jawab nyari MC siapa ya? Nah, itu harus sudah jelas melalui work breakdown structure ini. Selanjutnya adalah lay out your team schedule and get clear on channels of communication. Nah, jadi ya ini lebih bikin ke timeline gitu. Dan harus ada channels of communication. Channels of communication ini di breakdown lagi jadi 2. Itu bisa sifatnya offline, kayak kalian rapat, misalnya bikin rapat sekali seminggu, sekali 2 minggu, terserah. Intinya yang face to face. Terus yang kedua ada yang sifatnya online, kayak WhatsApp, grup koordinasi di WhatsApp, atau misalnya di Line dan lain sebagainya, atau Google Meet. Nah, itu channel of communication itu banyak dan sesuatu yang harus banget diperhatiin sama ketua dari projectnya, karena kalau communication-nya berantakan pasti dari planning sampai execution pun akan berantakan. Next adalah budget of all your resources, baik itu dari labor atau human resources-nya, time, funds, etc. kayak gitu. So these are the 5 important things in creating the project plan basically in the phase 2. Boleh kan next slide? Ya, next slide adalah SWOT analysis. Sebenarnya SWOT analysis ini kepake banget sih di creating plan dari projectnya kalian atau di phase 2. Kenapa? Karena dari SWOT analysis ini kalian udah bisa lihat strengths, weakness, opportunities, threats, apalagi ini ya, kalau dalam event-event besar kayak Habib gitu menurutku penting banget sebenarnya ada SWOT analisisnya. Jadi setelah ada SWOT analisis, kalian langsung bikin step by step-nya untuk maximize strength berdasarkan hasil analisis, untuk menutupi weakness, untuk maximize juga opportunities, dan untuk mencegah threats kayak gitu. So basically SWOT analysis is very important, dan I'm not going to explain furthermore tentang SWOT analysis karena I believe kalian udah sering banget gitu dapat konsep SWOT ini karena emang udah sangat common untuk dipakai. Dan aku harap dalam setiap rapat kerja sebenarnya para minister tuh bisa, bukan minister doang ya, tapi tiap ministry itu bisa memaparkan SWOT analisis dari tiap program kerjanya mereka. Jadi kelihatan gitu dan bisa didiskus di forum bareng-bareng teman-teman pengurus lainnya dan juga alumni. Gimana sih menindaklanjuti SWOT analisisnya itu kayak gitu. Boleh kan next slide? Ya, masuk ke phase 3, yaitu executing the plan. Yang pertama, when you're executing the plan, you must have good teamwork. Menurut aku, good teamwork is a prerequisite of every project.
kalau misalnya teamworknya berantakan, projectnya udah dipastikan berantakan juga karena koordinasinya nggak jelas, pelaksanaannya nggak jelas. Makanya good teamwork is a must. Dan ini penting ya, apalagi minister tuh sebenarnya punya peran yang sangat besar gitu in creating a good teamwork di mana kalian harus bisa listen to each other, you have to be open to new ideas. Terus good teamwork juga sebenarnya bisa dibangun by managing each own expectations karena tiap anggota tim tuh pasti punya expectation yang berbeda-beda dan kalian punya role untuk bisa menyatukan ekspektasi tersebut dan jadi kayak ada common expectation yang bisa sama-sama diraih gitu dan dari situ good teamwork bisa tercipta. Yang kedua adalah do reporting with your team. Nah, reporting ini boleh lewat meetings gitu ya, boleh lewat meetings atau misalnya dokumen-dokumen rapat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah use project management software to avoid hassle. Ya, manajemen software ini ada banyak sih, kayak mungkin kalau di Hats pakainya Excel, Words, atau kalau mau yang lebih canggih lagi sekarang tuh project management software udah banyak banget kayak Miro, terus Jira, Slack dan lain sebagainya. Coba kalian nanti boleh ya explore gitu software apa aja sih yang bisa membantu kalian in executing your plan. AI-nya udah banyak banget. Nanti kalian bisa cari AI-nya gitu. Boleh ke next slide. Oke, next slide adalah phase 4. Ini udah terakhir, closing the project. Nah, jadi when you are udah do the execution, yang terakhir adalah ending the project, closing atau finishing the project. Jadi pertama, you have to work your way through a closing out task list so you make sure you're ending your project neatly and truly. Maksudnya gimana? Contohnya adalah misalnya proker TOT gitu. In ending the project, sebelum ending the project, kalian udah punya listnya. Di akhir kalian mau ngapain aja. Misalnya di akhir TOT, kalian kirim pertama evaluation form ke member. Yang kedua, kalian kirim form test ke member. Jadi kayak kalian menguji kembali knowledge-nya member yang udah ikut TOT. Terus yang ketiga, ada postingan recap-nya. Terus yang keempat misalnya postingan thank you buat speakers atau gimana sekreatifnya kalian. Jadi emang harus ada gitu list apa yang dilakukan di akhir untuk end the project dan setelah itu semua terselesaikan baru kalian move to the another project. Selanjutnya adalah take some time to reflect and talk out the issues that arose during your project. Ya, ini basically evaluation aja ya, yang kayak I have explained before. Next, create a review document that address and dissects these problems so you'll be able to use this knowledge on future projects. Ya, basically every evaluation that you guys do itu harus banget ada dokumennya. Jadi evaluation itu nggak sia-sia karena sering banget loh tanpa kita sadari kita tuh nge-evaluate something tapi minggu depan kita udah lupa lagi gitu apa yang kita evaluate. Jadi bahan pembelajarannya nggak ada. Makanya it's very important to write and write everything gitu. Nah, boleh next slide. Alright, tadi udah bahas tentang 4 phases of project, mulai dari starting the project, creating the plan, executing the plan, dan finishing the project. Nah, next kita bakalan bahas tentang conflicts, karena percayalah, in every project, whether it's a small or a big one, there will be conflicts yang terjadi. Konfliknya macam-macam. Kalau konflik tuh bisa jadi karena unclear task expectations. Jadi ada perspektif yang beda-beda antara team members mengenai tugasnya mereka. Misalnya divisi acara mikir kayak MC itu tanggung jawab dari let's say ketua panitia. Nah, padahal ternyata ketua panitia nggak merasa dia punya job desk untuk cari MC. Nah, makanya harus ada pembagian tugas yang benar-benar jelas gitu supaya semua orang punya expectation yang sama dalam pelaksanaan tugasnya mereka. Nah, yang kedua adalah conflicts due to poor leadership. Nah, ini ya pembelajarannya buat presiden, buat board of executive, buat ministers gitu. Kalau misalnya leadership is very important in a project. When you guys don't have such a good leadership, it will be very hard in
for you to execute your project, entah itu karena leadershipnya kurang, makanya teman-temannya jadi pada malas-malesan, atau misalnya mereka nggak punya sense of belonging, sense of responsibility. Nah, itu tuh semua berawal dari leader, dan leader itu sebenarnya adalah contoh gitu bagi teman-teman yang lain. Makanya penting banget dalam sebuah project tuh emang harus ada leader yang benar-benar punya jiwa leadership. Next adalah lack of communication. Nah, tadi aku udah jelasin ya, nggak perlu aku jelasin lebih lanjut lagi, tapi intinya communication is very important. Bahkan in a relationship ya, kalau kalian pacaran aja, communication itu penting. Atau kalau misalnya kalian punya gebetan, communication tuh penting. Nah, makanya kalian harus punya good communication to execute your project. Selanjutnya adalah varied working styles. Nah, sebenarnya varied working styles ini sering banget terjadi in every organizations. Ada orang yang tipe kerjanya tuh very detailed, jadi kayak dia benar-benar nulis semuanya di dalam kertasnya mereka. Tapi ada juga orang yang tipe kerjanya improvisasi aja gitu, jadi mereka improv ya, nggak perlu ditulis, tapi kalau lagi kepikiran dikerjain gitu. Nah, itu kan beda-beda, dan itu bisa tuh menyebabkan konflik. Makanya siapapun yang menjadi leader di dalam projectnya harus bisa bikin clear document gitu, supaya tipe kerja yang beda-beda ini bisa kalian satukan dan mencegah konflik. Selanjutnya adalah personality conflicts. Nah, ini ya common banget terjadi, dan bahkan interview masuk Heads pun ditanyain gitu kan, pertanyaan tentang what if kalian ternyata punya clash gitu sama temannya kalian, dan itu karena personality. Nah, itu jarang banget dan sebenarnya wajar banget gitu, karena everyone has their own opinion, everyone has their own values, personality, dan nggak apa-apa sebenarnya kalau berbeda-beda gitu. Cuma ya jangan sampai itu dimasukin ke hati atau baperan to the extent that nggak mau kerja lagi. Nah, itu jangan sampai tuh terjadi yang kayak gitu. Dan itu pinter-pinternya lagi dari kalian, gimana kalian menghargai teammates-nya kalian, gimana kalian menghargai leadernya kalian dalam ngearahin kalian menjalankan projectnya. Terus ada conflicts over budget. Nah, conflicts over budget ini sering juga terjadi, bahkan waktu aku jadi ketua HBP, aku juga ngalamin tuh yang namanya conflicts over budget. Dan emang conflicts over budget tuh bener-bener bikin pusing. Karena let's say kalau misalnya konflik lain kan, kayak personality conflicts, ya udah itu kan bisa diselesaikan kan pakai mulut gitu. Maksudnya kita bisa ngomong face to face. Tapi kalau budget itu kan udah repot gitu jatuhnya, kayak nggak bisa uang itu datang dalam waktu satu malam aja kan, nggak bisa uang tuh datang dalam sekejap kayak daun yang berjatuhan ke tanah. Nah, makanya in every project benar-benar budget itu udah harus di set sebaik mungkin. Kalau misalnya kalian nge-estimate budget itu cuma butuh 3, tapi di budget plan kalian tuh siapin 4 sampai 5, karena dalam pelaksanaannya kita nggak pernah tahu kira-kira apa yang bakalan over budget gitu. Nah, makanya, dan karena uang itu nggak bisa datang dalam sekejap kan, makanya kalian kayak harus bisa dalam setiap plan yang kalian tuh budgetnya agak lebih, supaya kalian nggak ngalamin yang namanya konflik over budget. Atau misalnya kalau kalian menggalang dana, targetnya kalian cuma 2 juta, tapi kalau bisa lebih 2 juta ya why not gitu. Nah, karena itu bisa menjadi preventive action dari konflik over budget ini. Terakhir adalah conflict arising out of project scope creep. Nah, ini maksudnya lebih ke ini ya, lebih tentang situation di mana project management itu ada timbul masalah in last minutes gitu. Misalnya adalah jadi kayak masalah-masalahnya di luar nalar gitu loh. Misalnya kayak H-1 acara, ternyata speakernya tiba-tiba nge-cancel, jadi kalian nggak punya speaker lagi buat event itu. Atau misalnya tiba-tiba ada nauzubillah misalnya kecelakaan MC-nya, jadi nggak bisa datang. Nah, itu kan sesuatu yang di luar nalar. Nah, makanya it's very important untuk selalu punya tadi plan-plan aku bilang ya, ada plan A, plan B, kayak gitu. Dan ya intinya kalian harus pintar muter otak lah gitu in every project management. So these are basically the 7 possible conflicts that might happen in every project management. Boleh ke next slide?
Alright, so that basically the last explanation from me about project management. Thank you so much buat teman-teman yang udah merhatiin, dan aku mohon maaf ya kalau misalnya ada penjelasan yang maybe kurang bisa kalian pahami, ya bisa kurang kalian pahami. So apa ya, habis ini kita ke Q&A ya. Kalau gitu aku balikin lagi ke Aya. Thank you so much, Kak, for the explanation about project management yang betul-betul sangat insightful pagi ini. Dan langsung saja kita ke sesi Q&A. Sudah ada yang bertanya di chat box. Pertanyaan untuk Kak Regina, how to schedule the working programs, Kak? Given juga untuk ministry yang projectnya banyak dan sometimes SDM yang relatif sedikit. Mungkin untuk Kak Regina silahkan dijawab. Oke, ya, jadi gimana sih caranya kita schedule working program, apalagi kalau dia banyak ya? Sebenarnya sih itu dari ini ya, kalau aku sih waktu jadi minister kemarin, aku tuh banyak berpacu di kepengurusan sebelumnya dan kalender akademik. Ini dalam konteks head saja ya kita jawabnya. Nah, kenapa aku banyak berpacu dari kepengurusan berikutnya? Jadi aku sebelumnya, jadi aku tuh kayak ngeliat kira-kira biasanya kalau misalnya kayak foto studio itu dilaksanainnya biasanya bulan berapa, atau misalnya kayak charity itu biasanya di minggu keberapa di bulan Ramadan. Jadi kayak ya at least aku punya the general idea dulu, karena menurutku tuh general idea penting dalam scheduling di events. Jangan sampai kita schedule eventsnya acak-acakan. Misalnya kayak kita schedule Heads anniversary. Nah, tapi ternyata schedulingnya bukan di momentum yang tepat. Ternyata schedulingnya bukan pas tanggal ulang tahunnya Heads. Nah, itu kan nggak ini kan. Jadinya kayak kurang maksimal kan penanggalannya. Nah, makanya scheduling itu kita harus punya dulu general idea-nya. Dan kalau aku sendiri general idea berpacu di kepengurusan sebelumnya. Yang kedua, aku juga merhatiin banget ini apa namanya kalender akademik. Karena di kalender akademik itu kan jelas kan kita liburnya kapan, tanggal merahnya kapan, dan itu bisa jadi acuan dalam nge-schedule ininya kalian, dalam nge-schedule projectnya kalian gitu, supaya nggak clashing dengan kegiatan-kegiatan lain dan pesertanya yang hadir bisa maksimal, terus kalian juga kayak nggak kecapean. Karena jangan sampai kalian schedule an event, ternyata eventnya itu dilaksanakan pas minggu-minggu pelaksanaan UAS. Nah, itu kan bakalan tiring banget buat orang yang hadir, buat kalian sebagai panitia. Nah, makanya berpacu ke kalender akademik itu penting, karena kita masih mahasiswa gitu. Kita other than heads, we have responsibilities sebagai mahasiswa juga. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah scheduling an event itu kalian harus coordinate setiap tanggal sebaik mungkin cross ministries dan ke BOE-nya kalian, Board of Executive-nya kalian. Jadi kan sekretaris tuh biasanya punya kalender kan, di mana kalender itu ada penanggalan di setiap penanggalan buat setiap working programs ministry. Nah, itu kalian perhatiin gitu loh. Oh, minggu pertama bulan Juni nih, ternyata HRD udah booking slot gitu kalau mau ada programnya mereka. Ya udah deh kalau gitu internal affairs di minggu berikutnya deh, supaya dalam satu minggu nggak terlalu banyak project yang mau dilakuin. Nah, itu tuh penting gitu loh untuk bisa saling ngerti dan gak egois untuk ngebooking tanggal, apalagi cross ministries kan pasti biasanya kayak ada debat, nggak bisa, ini minggu pertama harus acaranya HRD dulu, minggu depan aja tuh yang ini yang internal affairs, kan pasti biasa ada debat-debat kayak gitu kan. Nah, makanya every ministry itu sebenarnya harus lebih ini aja sih, kayak menghargai program kerja dari each ministry, karena semua working program itu penting, gak ada yang dianaktirikan istilahnya, semuanya tuh penting, dan itu tuh membantu kalian dalam penanggalan. Jadi kayak kalian lebih berlapang dada dan diskusinya lebih enak gitu dalam hal penanggalan. Nah, karena schedules-nya might be tight gitu ya, karena working programs-nya banyak. Jadi kalau aku sih kemarin mikirnya tuh tiap bulan itu
dibikin maksimal berapa kali ngadain program kerja. Kalau misalnya possible ya untuk di set gitu. Misalnya kayak setiap bulan maksimal itu ada 7 program kerja yang dilaksanakan. Entah itu seminggu ada 2 atau seminggu ada 3 dan lain sebagainya. Tapi kalau aku sih lebih ke per bulan instead of per minggu. Karena kalau minggu biasanya karena durasinya lebih tight dibandingkan per bulan. Jadi nentuin schedule tuh lebih susah gitu kalau sifatnya mingguan daripada bulanan. Bikin parameternya ya maksud aku. Jadi kalau aku sih sarannya itu buat ministry yang program kerjanya banyak kayak kalian tuh set di tiap bulan kalian tuh maksimal ngelaksanain berapa program kerja karena jangan sampai oke, waktunya emang ada. Oke, kayak kalian tiap minggu bisa ada program kerja, tapi jangan sampai human resources-nya tuh capek, yang mereka tuh udah muak to the point mereka nggak mau contribute lagi. Karena sebenarnya tuh gini guys, kayak di Heads tuh menurutku ya, kita tuh bukan cuma mau berdebat atau melaksanakan program kerja juga, tapi kita pengen berteman juga. Nah, makanya dalam 1 minggu itu always provide a week di mana itu waktu istirahat dan di waktu istirahat itulah yang dipakai buat bonding. Kalaupun memang misalnya kayak kalian nongkrong lah sama teman-teman ministrinya kalian, kalian ngadain Zoom meeting bonding lah. Nah, itu apa ya karena kalau misalnya tiap minggu tuh cuma program kerja doang pasti anggotanya kalian muak dan mumet gitu loh jadi emang harus disediain minggu-minggu buat istirahat dalam 1 bulan. That's my own perspective ya tapi mungkin dari teman-teman pengurus ada perspektif lain juga but for me untuk mengatasi tight schedule tuh kayak gitu itu aja sih. Oke, thank you so much Kak Regina. Mungkin masih ada teman-teman lain yang ingin bertanya tentang materi project management yang dibawakan oleh Kak Regina tadi. Oke, ada lagi masuk Kak di Q&A. Bagaimana cara memilih alternatif di situasi yang last minute, Kak? Terutama untuk sesuatu yang unforeseeable, misalnya coach debate bail 5 minutes before. Silakan mungkin Kak Regina dijawab. Apa sorry contoh situasinya apa? Sesuatu yang unforeseeable, misalnya coach debate bail 5 minutes before. Kayak bagaimana cara memilih alternatif di situasi yang last minute. Oke, yes, makanya kan I always say that it's very important kan, kita tuh punya plan lain gitu. Let's say misalnya regular training, coachnya tiba-tiba nggak bisa datang dan baru ngabarin 5 menit sebelumnya. Nah, sebenarnya kalian tuh udah bisa bikin preventive action dengan pertama kalian, I don't know, mungkin kalau di situasi lebih formal biasanya tuh ada MOU. Kalau di MOU tuh biasanya isinya kalau tiba-tiba coach nggak bisa hadir, coach itu bertanggung jawab untuk bayar denda misalnya atau cari penggantinya dia sendiri gitu dan supaya panitia nggak pusing. Itu bisa jadi salah satu preventive action in a more formal context. Tapi yang kedua adalah sebenarnya preventive actionnya might be easier than you think. Kalau kayak debate coach tiba-tiba bail, sebenarnya kalian itu H-1 udah bisa minta materi si debate coach ini. Kan biasanya mereka punya presentasi kan, dan ya dari presentasi itu kalian minta gitu materinya H-1 slide-nya. Dan karena kalian debater juga, anak cats juga, jadi walaupun coach-nya tiba-tiba bail, pasti among you ada satu yang kalian bisa siapin gitu untuk jadi coach alternatif tapi pakai materi dari si debate coach si coach sebelumnya ini. Jadi emang H-1 tuh kalian harus udah make clear sama si coachnya ini, baik itu dari materinya, baik itu dari jam dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak uh, dampak negatif dari kayak orang tiba-tiba bail itu ya bisa diminimalisir kayak gitu. Tapi yang ketiga juga adalah sebenarnya when it comes to situation yang nggak keduga ya, yang out of our project scope, itu emang memerlukan kreativitas committee sih. Jadi emang committee-nya harus gercep, committee-nya harus kreatif, committee-nya harus berpikiran terbuka, dan jangan cuma berpatokan sama apa yang udah kalian plan aja, tapi kalian harus berani
tiba-tiba melakukan sesuatu yang kalian nggak plan sebelumnya gitu. Misalnya kalau regular trainingnya di plannya itu ya pemaparan materi kayak biasa aja. Tapi karena tiba-tiba coachnya bail, ya coba kalian lakukan yang lain. Misalnya suruh dibagi ke breakout room, terus mereka debat. Nanti recording debatnya dikirim ke coach yang tiba-tiba bail itu. Atau misalnya kayak kalian nonton gitu video debat, ditulis pros cons-nya apa, terus misalnya kayak didiscuss pros and cons yang udah dari video yang kalian udah tonton, terus kira-kira ide apa yang bisa di-develop dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya emang harus kreatif aja sih, dan when it comes to situasi nggak terduga ya itu emang sesuatu yang unpredictable, dan teorinya sebenarnya nggak ada. Nggak, I cannot answer in teori karena emang itu based on experience aja sebenarnya, dan emang dari mentality committee-nya yang harus siap, jangan panik gitu kalau misalnya ada sesuatu di luar keinginannya kalian. Itu sih. Oke, thank you so much Kak Regina untuk jawabannya dari pertanyaan teman-teman yang tadi. So yeah, I guess that's it for our first session of HOT 2023. Materi dari Kak Regina terkait project management yang sangat memberi insight baru kepada kita, baik pengurus yang sementara menjabat dan juga nantinya teman-teman yang akan meneruskan estafet dari kepengurusan HETS itu sendiri. Jadi thank you so much Kak Regina untuk materinya pagi hari ini dan juga sudah bersedia untuk menjadi speaker kita di HOT 2023. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita foto bersama dulu secara virtual, kita screenshot. Saya stop share. Teman-teman yang mungkin